Assalamualaikum sahabat. Hukum, satu kata beragam makna. Banyak ahli-ahli hukum yang memberikan definisi tentang apa itu hukum. Antara lain Socrates, seorang filsuf terkenal, memberikan definisi hukum. Socrates mengatakan bahwa hakikat hukum adalah keadilan. Hukum berfungsi melayani kebutuhan keadilan dalam masyarakat. Hukum menunjuk pada suatu tataran hidup yang sesuai dengan cita-cita hidup bersama, yaitu keadilan. Plato. Menurut Plato, hukum adalah aturan yang disusun berdasarkan banyak pertimbangan agar tersusun sebaik mungkin dan tertata. Karena aturan hukum yang dibuat akan digunakan untuk menjalankan kehidupan bernegara. Sifat aturan hukum adalah mengikat masyarakat maupun negara yang menggunakan aturan hukum tersebut. Aristoteles, nama besar yang memberikan definisi hukum. Hukum bukan hanya berarti kumpulan aturan yang dapat mengikat dan berlaku kepada masyarakat saja, namun juga berlaku pada hakim itu sendiri. Dengan kata lain, hukum bukan hanya aturan untuk masyarakat, namun juga untuk semua warga negara yang tinggal di negara tersebut. Pakar hukum Indonesia antara lain R. Suroso memberikan pengertian, hukum merupakan himpunan peraturan yang dibuat oleh yang memiliki wewenang. Hukum memiliki kegunaan untuk mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat dengan ciri hukum yaitu memerintah, melarang, dan memaksa. Hukum dapat menjatuhkan sanksi hukum kepada yang melanggarnya. Profesor Mukhtar Kusumaatmadja, pengertian hukum menurut Mukhtar Kusumaatmadja bahwa hukum tidak hanya seperangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dan masyarakat, tetapi mencakup lembaga atau institusi dan proses yang perlu dalam mewujudkan hukum dalam kenyataannya. Sudikno Mertokusumo, pengertian hukum menurut beliau adalah hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang yang seharusnya dilakukan, karena pada hakikatnya hukum merupakan perumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana seharusnya seseorang bertingkah laku. Demikian sahabat, ya, definisi hukum menurut beberapa ahli hukum. Ya. Lantas bagaimana dan kapan hukum itu bisa terjadi? Peristiwa apa yang bisa dikategorikan sebagai peristiwa hukum? Dikategorikan sebagai peristiwa hukum ketika hukum itu menyebabkan adanya akibat hukum. Sebagai contoh, kita ambil dalam ketentuan yang diatur dalam pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Kemudian di pasal 360-nya di ayat 1, barang siapa karena kesalahan atau kealpaannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Ya, yang perlu dibahas di sini dan menarik untuk dibahas adalah ketika peristiwa tersebut dilakukan atas dasar ketidaksengajaan atau kealpaan, tapi menimbulkan akibat hukum. Contoh apa yang bisa kita tarik dari pernyataan ini sahabat? Ya. Orang yang tidak sengaja melakukan perbuatan tetapi mengakibatkan kerugian pada orang lain. Sebagaimana diberitakan di informasi-informasi baik televisi maupun media lain, baru-baru ini terjadi kecelakaan bus yang mengakibatkan kematian. Ini bus umum yang membawa penumpang, terjadi kecelakaan di jalan raya, kemudian ada korban yang meninggal di situ. Dari kejadian itu kita bisa menafsirkan bahwa telah terjadi kesalahan atau kelalpaan yang menyebabkan orang lain mati. Lantas siapa yang bertanggung jawab terkait peristiwa tersebut? Dari peristiwa hukum tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa yang bertanggung jawab terhadap peristiwa tersebut adalah sopir atau pengemudi.
karena pengemudi yang punya peranan untuk mengemudikan kendaraan tersebut sehingga kendaraan tersebut mengakibatkan kecelakaan yang diakibatkan oleh kelalaiannya. Korban dari kecelakaan tersebut meninggal dunia. Sehingga pasal 359 yang merupakan aturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat yang dibuat oleh lembaga yang berwenang ini bisa diterapkan. Jadi kelalaian atau kealpaan seseorang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain dapat dijerat hukum. Jadi hati-hati sahabat ya, kealpaan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain bisa dijerat pidana.